Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 4, di mana kami akan memaparkan materi mengenai analisis kurikulum dan bagaimana perancangan RPP. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ruth Singgi. Nama saya Agnes Gendingan. Nama saya Nursyana Yawan. Nama saya Ibnu Egeton. Nama saya Kirana Zainuddin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke dalam pemaparan materi. Kita masuk dalam analisis kurikulum. Analisis adalah proses identifikasi sesuatu yang bertujuan masalah untuk memecahkan atau menemukan kekurangan dari keadaan yang sebenarnya sehingga dapat ditemukannya solusi yang diharapkan. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang direncanakan untuk siswa dan dibuat oleh lembaga pendidikan atau sekolah sebagai penanggung jawab dan pembimbing. Tujuan analisis kurikulum yang pertama, mengkaji kelemahan dan kelebihan kurikulum. Yang kedua, memahami apa yang ingin dicapai dalam kurikulum. Yang ketiga, mengkaji dan menyesuaikan metode pembelajaran yang harus disesuaikan dengan pengajaran. Dan yang terakhir, mencocokkan kurikulum dengan metode pembelajaran. Fungsi analisis kurikulum. Yang pertama, memperbaiki kelemahan pada kurikulum sebelumnya. Yang kedua, menciptakan metode baru dalam pengajaran yang efektif. Yang terakhir, mengingatkan produktivitas SDM dalam dunia pendidikan. Kurikulum terkini di SD. Kurikulum terkini di SD, pendidikan dasar sudah menggunakan kurikulum Merdeka sebagai kurikulum terbaru yang diterapkan oleh sekolah-sekolah dasar. Kurikulum Merdeka. Saat ini kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Merdeka yang diterapkan pada tahun 2022. Kurikulum Merdeka merupakan bentuk evaluasi dari kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum ke-13. Pada kurikulum Merdeka terdapat capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Yang sebelumnya pada kurikulum ke-13 merupakan kompetensi inti dan kompetensi dasar dan silabus. KI/KD di kurikulum ke-13 diganti dengan istilah CP di kurikulum Merdeka. Silabus di kurikulum ke-13 diganti dengan istilah ATP di kurikulum Merdeka. Pada kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memadu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan. Keunggulan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan dan berpusat pada siswa. Guru dan sekolah bebas menentukan pelajaran yang sesuai. Kurikulum Merdeka mengusung konsep Merdeka Belajar yang berbeda dengan kurikulum 2013. Menurut Shirley et al. Pada tahun 2020, berarti memberikan kebebasan ke sekolah, guru, dan siswa untuk bebas berinovasi, belajar mandiri dan kreatif, di mana kebebasan ini dimulai dari guru sebagai penggerak. Dalam kurikulum Merdeka, tidak ada lagi tuntutan tercapainya nilai ketuntasan minimal, tetapi menekankan belajar yang berkualitas demi terwujudnya siswa berkualitas, berkarakter, berprofil pelajar Pancasila, memiliki kompetensi sebagai sumber daya manusia Indonesia, siap menghadapi tantangan global. Selanjutnya adalah masalah dalam pelaksanaan kurikulum. Yang pertama yaitu dalam capaian pembelajaran atau CP. Masalah yang sering muncul dalam kurikulum Merdeka adalah ketidakefektifan dalam menentukan capaian pembelajaran yang spesifik dan terukur. Dalam pendekatan ini, siswa memiliki kebebasan untuk memilih materi yang ingin dipelajari, tetapi seringkali tanpa arahan yang jelas. Akibatnya, capaian pembelajaran yang terukur dan terkait dengan standar pendidikan seringkali sulit dicapai. Tanpa capaian pembelajaran yang jelas, sulit untuk mengevaluasi kemajuan siswa secara objektif dan memastikan bahwa mereka mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedua yaitu dalam tujuan pembelajaran atau TP. Siswa diberi kebebasan untuk menentukan tujuan pembelajaran mereka sendiri. Meskipun ini memberikan fleksibilitas kepada siswa, dapat timbul masalah terkait dengan keberagaman tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh siswa. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam merancang pengalaman pembelajaran yang konsisten
dan merata untuk semua siswa. Selain itu, jika tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh siswa tidak relevan atau tidak memadai, mereka mungkin tidak memperoleh pemahaman yang mendalam dalam bidang studi tertentu. Yang ketiga, dalam alur tujuan pembelajaran atau ATP. Seringkali kurangnya alur tujuan pembelajaran yang terarah menjadi masalah. Ketika siswa memiliki kebebasan untuk memilih materi pembelajaran mereka sendiri, dapat terjadi kekacauan dalam urutan pembelajaran. Tanpa adanya alur tujuan pembelajaran yang terarah, siswa mungkin mengalami kesulitan dalam membangun pemahaman yang berkesinambungan dan menyeluruh dalam suatu subjek. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan inti konsep dan mengurangi efektivitas pembelajaran. Kita masuk pada langkah-langkah penyusunan RPP pembelajaran terpadu, yaitu yang pertama, menentukan tema dan subtema. Langkah pertama adalah menentukan tema dan subtema yang akan dipelajari. Tema harus relevan dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Subtema dipilih dari tema utama dan dijabarkan lebih lanjut. Yang kedua, merumuskan kompetensi dasar atau KD. Setelah menentukan tema dan subtema, rumuskan KD yang ingin dicapai dalam pembelajaran. KD merupakan kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai siswa setelah mengikuti pembelajaran. 3. Menyusun indikator pencapaian kompetensi atau IPK. IPK merupakan tolak ukur pencapaian KD. Setiap KD harus memiliki beberapa IPK yang lebih spesifik dan terukur. 4. Merancang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan IPK yang telah ditentukan. Tujuan harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, terukur, realistis, dan terikat waktu. SMART. 5. Memilih metode pembelajaran. Pilih metode pembelajaran yang sesuai dengan tema, subtema, dan karakteristik siswa. Metode pembelajaran terpadu dapat berupa yang pertama, pendekatan tematik. Menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Kedua, pendekatan berbasis proyek. Siswa belajar melalui proyek yang terintegrasi dengan berbagai mata pelajaran. Dan yang ketiga, pendekatan berbasis masalah. Siswa menyelesaikan masalah melalui proses berpikir kritis. 6. Menyusun langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, pendahuluan. Mengaitkan materi dengan pengalaman siswa, memberikan persepsi dan memotivasi siswa. Yang kedua, kegiatan inti, membimbing siswa dalam proses belajar, memberikan kesempatan untuk berdiskusi, dan melakukan kegiatan praktik. Yang terakhir, penutup, meringkas materi, memberikan evaluasi, dan memberikan refleksi. Yang ketujuh, menentukan media pembelajaran. Pilih media pembelajaran yang dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Media pembelajaran dapat berupa buku teks, gambar, video, permainan edukatif. Yang kedelapan, merancang penilaian. Penilaian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa mencapai KD dan IPK. Penilaian dapat dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, penilaian kinerja, penilaian portofolio. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Bye.